Obat bius sudah dipersiapkan membuatnya pingsan, membawanya ke rumah kontrakan. Dua preman itu, demi sensasi, menyuntikkan gadis itu dengan obat perangsang. Di bawah pengaruh obat, dia segera sadar, dan sejak saat itu, gadis itu memasuki masa tergelap hidupnya. Disiksa, dicambuk, mengalami bentuk penyiksaan. Saat kedua orang itu puas, mereka menyadari gadis itu tak bernapas. Namun, si pemimpin berambut pirang tetap tenang melihat kejadian itu, bahkan sempat mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Benar sekali, karena belum berusia 18 tahun, mereka tidak perlu menanggung tanggung jawab pidana. Malam harinya, kedua preman itu memanfaatkan gelapnya malam, membungkus mayat gadis itu, lalu membuangnya ke sungai. Namun preman itu tak tahu, gadis itu punya ayah yang sangat mencintainya, dan mereka akan membayar mahal perbuatan mereka hari ini. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat gadis itu, yang mengapung di tepi sungai. Ayahnya, Lao Bai, datang ke kamar mayat. Setelah memastikan itu putrinya, kedua tangannya mengepal erat, berusaha menahan amarah di hatinya. Lao Bai tidak mengerti putrinya 2 hari lalu sehat dan ceria bagaimana bisa tiba-tiba meninggal. Untuk menghibur Lao Bai, polisi tidak mengungkapkan detail bagaimana gadis itu menjadi korban. Karena penyebab kematiannya adalah gagal jantung, dan di tubuhnya ditemukan sejumlah besar stimulan, menunjukkan bahwa sebelum meninggal, ia telah mengalami penyiksaan selama beberapa jam. Jika diungkapkan, mungkin membuatnya sedih. Namun tak disangka, kasus ini diberitakan besar-besaran media tak bertanggung jawab, dan netizen ikut memecahkan kasus ini. Ada petunjuk pelaku pembunuhan gadis adalah 2 siswa SMA, mereka mengendarai mobil keluarga mereka. Informasi ini dilihat Lao Bai, ia sangat marah dan langsung ke kantor polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lao Bai adalah ayah tunggal. Ia dan putrinya saling bergantung 16 tahun. Ketika ia dengar putrinya meninggal dianiaya dan diracuni, saat itu juga, ia hanya ingin segera membawa pelaku ke pengadilan dan membalaskan dendam putrinya. Namun saat itu, ia tiba-tiba menerima pesan suara berisi informasi 2 pelaku, beserta alamat tinggal mereka. Seorang siswa yang sering diintimidasi preman membocorkan informasi itu. Pada hari kematian gadis itu, ia datang ke rumah si rambut pirang untuk uang perlindungan. Namun melihat mayat gadis itu melalui jendela, takut dibalas dendam, siswa itu tidak berani melapor polisi. Setelah ragu, ia memutuskan memberitahu Lao Bai dan menyerahkan keputusan melapor polisi kepadanya. Tak disangka, Lao Bai tidak melapor polisi, melainkan pergi sendiri memastikan kebenarannya. Ketika Lao Bai tiba di alamat yang disebutkan, dia terkejut melihat dinding penuh foto gadis disiksa, memenuhi satu sisi. Saat itu, Lao Bai menyadari pelaku kemungkinan pembunuh berantai. Ruangan itu dipenuhi pakaian korban, dan dia langsung melihat rok putrinya dengan foto kematiannya tergantung di atasnya. Hati Lao Bai saat itu terasa seperti disayat pisau. Namun, yang lebih menyakitkan masih menantinya. Saat berbalik, ia melihat CD di samping komputer bertuliskan nama putrinya. Ia ragu cukup lama, tidak tahu apakah harus melihatnya atau tidak, tapi akhirnya ia menekan tombol putar. Video berisi bukti 2 preman menindas putri saya. Video penuh kata-kata kasar. Putri saya dipukuli habis-habisan, dan terus meminta bantuan. Tetapi pukulan dan tendangan dari lawan. Mendengar tangisan putrinya yang tak berdaya, Lao Bai tak tahan lagi, mengambil komputer lalu melemparkannya. Namun saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan salah satu gangster kembali. Dia sama sekali tidak menyadari hal itu, dan masih berbicara santai di telepon. Mata Lao Bai dipenuhi kebencian. Tanpa sadar, pihak lain mengambil pilar di belakangnya dan menghancurkannya. Dia dipukul sampai kebingungan, baru ingin bangkit dan lari, tapi langsung ditarik kembali. Lao Bai tidak akan melepaskannya. Dia mengambil pisau dan menusuk paha lawannya. Ia bersiap menusuk lagi, namun preman itu berhasil menghindar. Preman itu ingin melarikan diri, tapi Lao Bai kembali menusukkan pisaunya, menusuk puluhan kali, sengaja menghindari bagian vital. Ia terus menanyai posisi preman lain. Preman yang ditusuk itu meringis kesakitan. Kini tak sanggup lagi memikirkan orang lain, terpaksa memberitahukan posisinya. Namun dia sendiri tidak tahu di mana tepatnya. Preman berusaha melarikan diri, sama sekali tidak tahu dari mana datangnya angin. Preman yang dipanggil angin itu tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Lao Bai adalah ayah dari gadis itu, dan ia juga sadar bahwa hari ini ia pasti akan mati. Ejekannya menusuk hati Lao Bai dengan sangat dalam. Dalam kemarahannya, Lao Bai langsung membunuh orang itu. Keesokan harinya, polisi menerima laporan. Preman itu tewas tragis, tubuhnya dipenuhi puluhan luka tusukan. Polisi terkejut melihat foto-foto gadis di kamar itu. Sulit membayangkan, 2 remaja itu telah melecehkan 30 gadis. Jika kasus pembuangan mayat ini tidak terungkap, mungkin selamanya tidak diketahui ada begitu banyak korban. Polisi awalnya menyimpulkan preman yang tewas itu salah satu pelaku, sedangkan si rambut pirang otak kasus pembunuhan ini. Tapi, siapa sebenarnya yang membunuh? Polisi terpaksa mencurigai Lao Bai karena dia menghilang di saat krusial. Ponselnya tidak aktif dan tak ada yang bisa menghubunginya di rumah maupun kantor. Kerabatnya juga mengatakan senapan berburu di gudang hilang. Melalui perbandingan sidik jari di TKP, polisi memastikan Lao Bai adalah pelaku pembunuhan preman itu. Karena itu, polisi menetapkannya sebagai tersangka utama dan mulai memburu Lao Bai. Tanpa diketahui siapapun, Lao Bai memulai perjalanan mencari si rambut pirang.
Dia hanya tahu orang itu bersembunyi di daerah Changye. Lokasi pastinya tidak diketahui karena si rambut pirang selalu bersembunyi setelah kejahatan. Lao Bai hanya bisa membawa foto si rambut pirang dan mencari dari rumah ke rumah. Setelah beberapa hari mencari, tidak ada petunjuk. Khawatir polisi akan mengganggunya, Lao Bai menulis surat pengakuan pembunuhan, berjanji akan menyerahkan diri setelah menemukan si rambut pirang. Setelah kabar ini, polisi menempelkan pengumuman buronan Lao Bai di mana-mana. Namun, itu tak menghentikan keinginan Lao Bai membalas dendam. Ia terus mencari beberapa hari, tapi tak ada kabar si rambut pirang. Namun, saat ia merasa putus asa, orang yang memberinya informasi kembali mengirim pesan singkat. Saat membayar uang perlindungan, si anak mendengar si rambut pirang berkata setiap kali berbuat kejahatan, ia akan bersembunyi di penginapan tutup. Di sana ada makanan, minuman, dan tempat tidur gratis. Agar Lao Bai bisa menyingkirkan orang yang menindasnya, ia membocorkan informasi kepadanya. Setelah mengetahui alamatnya, Lao Bai segera berangkat dan bisa membalaskan dendam untuk putrinya. Namun tak disangka, polisi juga tahu bocah laki-laki itulah yang membocorkan rahasia. Berdasarkan petunjuk, mereka lebih dulu tiba di penginapan, berharap bisa menangkap keduanya sekaligus. Namun, tindakan ini membuat si rambut pirang waspada, dan ia berhasil melarikan diri. Di persimpangan berikutnya, ia bertemu Lao Bai. Melihat pembunuh putrinya, Lao Bai diam-diam mengangkat senapan berburu. Sang ayah mengangkat senapan dan membidik pembunuh putrinya. Baru saja hendak menembak, lawannya tiba-tiba menghilang dan bersembunyi ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Lao Bai langsung mengejarnya masuk. Teringat putrinya yang tewas tragis, ia tak akan membiarkan bajingan itu lolos. Namun hutan lebat menghalangi pandangan Lao Bai. Beberapa kali ia ingin menembak, tapi tak menemukan kesempatan. Tepat saat itu, di depan si pembunuh tiba-tiba ada tanjakan, sehingga kecepatannya melambat. Melihat itu, Lao Bai segera menarik pelatuk. Namun sayangnya, karena sudah lama tidak menembak, tembakannya pun meleset. Tak disangka, suara tembakan itu justru mengejutkan polisi yang sedang mencari Huang Mao. Mereka berkelompok dan segera berlari ke arah. Saat itu, Lao Bai tak peduli apa. Dia kembali mengisi peluru. Dan tepat saat hendak menembak, kakinya terpeleset dan dia jatuh. Sehingga si rambut pirang lolos bahaya. Ketika polisi tiba, Lao Bai naik mobil pulang. Dan yang menyelamatkannya adalah pemilik penginapan. Orang itu tahu Lao Bai melakukan ini membalaskan dendam putrinya, jadi dia diam-diam membantunya. Karena 10 tahun lalu, putranya juga dibuli lalu dibunuh. Dia memahami tindakan Lao Bai, tapi sekarang kesempatan terbaik sudah terlewat, dan dia yakin kedepannya semakin sulit menemukan si rambut pirang. Namun, saat Lao Bai putus asa, orang misterius yang selalu memberinya informasi mengirim pesan suara, mengatakan si rambut pirang akan muncul di taman malam ini, pukul 10. Kesempatan baik, dia bertekad membunuh pembunuh putrinya. Bagaimana orang misterius ini tahu semua itu? Ternyata, dia siswa yang sering dipalak si rambut pirang. Hari ini, dia hampir dipukuli Lao Bai. Untuk kabur, si rambut pirang menelepon siswa itu, memerintahkannya mengantarkan 100.000 yuan malam ini. Namun, si rambut pirang tidak tahu polisi sudah lama mengawasi siswa itu. Mereka menyiapkan rencana matang menangkap si rambut pirang dalam satu aksi. Namun, siswa itu juga punya rencana sendiri. Begitu si rambut pirang tertangkap, dia pasti akan tahu bahwa dialah yang melaporkannya. Jika si rambut pirang keluar dari penjara, dia akan menindas. Karena itu dia diam-diam memberitahu Lao Bai, berharap memanfaatkan tangan Lao Bai untuk menyingkirkan si rambut pirang. Namun, saat polisi merasa kemenangan sudah di tangan, kejadian tak terduga terjadi. Saat tiba di lokasi transaksi, si rambut pirang muncul. Namun, sebelum polisi bertindak, seorang pria menerobos kerumunan, mengambil pisau dan menyerang. Ternyata, putrinya merupakan salah satu korban. Namun tak disangka, karena terlalu emosional, pria itu menginjak kaki kirinya sendiri kaki kanan, tersandung dan pisau terjatuh. Si rambut pirang bereaksi cepat, segera mengambil pisau yang terjatuh di tanah, langsung menusuk pria itu. Polisi terkejut melihat kejadian itu dan langsung berlari ke arah mereka. Si rambut pirang sadar dirinya masuk perangkap. Untuk melarikan diri, ia mengambil pisau dan menyandera seorang laki-laki. Saat itu, Lao Bai baru tiba di tempat kejadian. Melihat polisi, ia merasa ada yang tidak beres dan segera berlari ke sana. Tepat saat melihat si rambut pirang memegang pisau dan berhadapan dengan polisi. Melihat si pembunuh gadis itu, Lao Bai hanya punya satu pikiran, membunuhnya. Maka ia mengangkat senapan dan perlahan berjalan mendekat. Melihat hal itu, polisi segera mengeluarkan senjata dan mengarahkan ke Lao Bai. Namun, meski mendapat peringatan dari begitu banyak polisi, ia tetap tidak mundur. Sementara itu, si rambut pirang justru merasa inilah kesempatannya. Ia punya keuntungan usia, jadi kalau menyerah sekarang, paling-paling hanya dipenjara 2 tahun. Maka ia pun melepaskan pegangan pada si pria, berharap polisi bisa melindunginya. Ia melepas topinya, seolah-olah sedang menantang Lao Bai. Melihat pemandangan itu, Lao Bai teringat penderitaan putrinya. Amarahnya memuncak, tangannya bergerak ke arah pelato. Namun saat itu, seorang polisi iseng di kerumunan menembak Lao Bai, pelurunya tepat mengenai jantungnya. Melihat Lao Bai terjatuh kesakitan, semua orang terkejut dan menahan napas. Akhirnya, ia bisa bersatu kembali dengan putrinya. Sementara itu, polisi tersebut berkata dengan suara gemetar. Kepala polisi itu tidak menyalahkannya, karena jika membiarkan Lao Bai bertindak, polisi akan mendapat masalah. Namun si rambut pirang berkata dengan senyum licik, jelas, rencananya telah berhasil.
Polisi di sampingnya tak tahan. Ia langsung memukuli si rambut pirang habis-habisan. Namun, seberapa marah, apa yang bisa? Di hadapan hukum, siapa tak ada gunanya? Setelah kembali ke kantor polisi, pemilik penginapan menanyakan satu pertanyaan fatal kepada polisi. Begitu pertanyaan itu, para polisi berpandangan, tak tahu menjawab apa. Terkadang, hukum memang sangat kontradiktif. Sebenarnya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu melindungi siapa? Sejak saat itu, balas dendam seorang ayah resmi berakhir. Sementara si rambut pirang yang menyakiti 30 wanita, akhirnya hanya dijatuhi hukuman 3 tahun. Jadi, menurutmu, apa yang disebut keadilan? Apakah tekad ayah membalas dendam demi putrinya, atau keberanian polisi menembak tanpa ragu?